Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya terhadap kita semua. Salawat beriringkan salam marilah kita sampaikan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Hafizoh dengan NIM 2414040023 dari program studi Tadris Matematika B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Quran surah An-Nur ayat 2, 3 dan 4. Saya akan membacakan surahnya beserta artinya, asbabun nuzul dan nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran tersebut. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan surah An-Nur ayat 2 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wala ta'khudhukum bihima wa'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Selanjutnya Quran surah An-Nur ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zani aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, yang artinya pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Selanjutnya Quran surah An-Nur ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi'arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun, yang artinya dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka dengan 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fisik. Selanjutnya saya akan membacakan asbabun nuzul Quran surah An-Nur ayat 2. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas,
ayat ini turun ketika terjadi perbedaan pandangan di kalangan kaum muslimin tentang hukuman bagi pelaku zina. Sebagian masih mengikuti hukum lama dari Yahudi atau rajam, dan sebagian lainnya belum mengetahui ketentuan pastinya. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah atau ghairu muhsan, yaitu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sementara bagi pelaku zina yang sudah menikah atau muhsan, hukumannya tetap rajam, sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambillah dariku, Allah telah menetapkan jalan bagi mereka pelaku zina. Bujangan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan yang sudah menikah dirajam. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Selanjutnya asbabun nuzul dari Quran surah An-Nur ayat 3. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ahmad dari Amr bin Shu'aib bahwa ayat ini turun mengenai seorang sahabat bernama Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi yang biasa membawa tawanan muslim dari Mekah ke Madinah. Ia ingin menikah dengan anak seorang wanita pezina di Mekah yang masih musyrik. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menikah dengan anak?" Maka turunlah ayat ini sebagai larangan bagi seorang mukmin menikahi pezina atau musyrik sebelum mereka benar-benar bertaubat. Selanjutnya, asbabun nuzul, Quran surah An-Nur ayat 4. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa fitnah besar terhadap Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau pulang dari peperangan Bani Mustalik, Aisyah tertinggal dari rombongan dan kemudian dijemput oleh sahabat Syafwan bin Al-Mu'attal, orang-orang munafik, terutama Abdullah bin Ubay bin Salul, menyebarkan fitnah bahwa keduanya telah berzina. Isu ini mengguncang kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersedih hingga akhirnya turunlah ayat-ayat awal surah An-Nur ayat 4 dan seterusnya untuk membersihkan nama Aisyah radhiyallahu an, menetapkan syarat 4 saksi dalam tuduhan zina, menetapkan hukuman 80 kali cambuk bagi penuduh tanpa bukti. Selanjutnya nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran surah An-Nur ayat 2 sampai 4. Surat An-Nur ayat 2 sampai 4 tidak hanya berisi ketentuan hukum tentang zina dan qadzaf atau tuduhan zina, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai pendidikan atau tarbiyah yang sangat penting bagi pembentukan karakter manusia beriman. Nilai-nilai tersebut meliputi pendidikan akhlak, sosial, hukum, dan spiritual yang dapat diterapkan dalam sistem pendidikan Islam modern. Yang pertama ada pendidikan akhlak atau moral education. Nilai utama dari ayat-ayat ini adalah pembinaan akhlak mulia. Allah menegaskan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan keji yang harus dijauhi oleh setiap orang beriman. Quran surah An-Nur ayat 2. Hukuman 100 cambuk bagi pelaku zina bukan hanya bentuk sanksi hukum, tetapi juga bentuk pendidikan moral agar manusia menyadari eratnya dosa tersebut dan tidak mengulangi kembali. Dalam konteks pendidikan, ayat ini mengajarkan pentingnya pembinaan karakter peserta didik agar mampu mengendalikan hawa nafsu dan penjaga kesucian diri atau iffah. Pendidikan akhlak tidak hanya berorientasi pada pengetahuan tentang baik dan buruk, tetapi juga pada pembiasaan perilaku terpuji dan kehidupan sehari-hari. Guru sebagai teladan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai ini kepada siswa. Yang kedua, ada pendidikan hukum dan kedisiplinan atau legal and disciplinary education. Surah An-Nur ayat 2-4 menegaskan bahwa setiap pelanggaran
memiliki konsekuensi hukum yang pasti. Ayat 2 menetapkan hukuman bagi pelaku zina, sedangkan ayat 4 mengatur hukuman bagi penuduh zina tanpa bukti. Kedua, ayat ini mendidik masyarakat agar menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam dunia pendidikan, nilai ini dapat diterapkan dengan menumbuhkan budaya disiplin dan keadilan di lingkungan sekolah. Peserta didik harus dibiasakan menaati aturan, menghargai hak orang lain, dan menerima konsekuensi dari setiap tindakan. Dengan demikian, lembaga pendidikan menjadi wadah pembentukan karakter yang menghargai hukum dan etika sosial. Yang ketiga ada pendidikan sosial atau social and ethical education. Ayat 3 dan 4 memberikan pelajaran penting tentang kehidupan sosial. Ayat 3 menekankan pentingnya memilih pasangan yang suci dan berakhlak. Sementara ayat 4 melarang keras menuduh orang berzina tanpa bukti 4 saksi. Hal ini mengandung nilai pendidikan sosial dan etika pergaulan, yaitu menjaga kehormatan diri dan orang lain, tidak menyebarkan fitnah, serta membangun masyarakat yang saling menghargai. Dalam konteks pendidikan, ayat ini menuntun pendidik untuk menanamkan sikap jujur, hati-hati dan berbicara, dan bijak dalam menggunakan media sosial. Peserta didik perlu memahami bahwa menyebarkan informasi tanpa bukti dapat berdampak besar terhadap kehormatan orang lain. Nilai ini sangat relevan dengan era digital saat ini, di mana berita bohong atau hoaks dan fitnah sering merusak tatanan sosial. Yang terakhir ada pendidikan spiritual atau spiritual and faith education. Ayat ini menanamkan kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, "Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir." Quran surah An-Nur ayat 2. Hal itu menunjukkan bahwa iman adalah dasar utama dari moralitas dan kepatuhan hukum. Dalam pendidikan, hal ini menegaskan bahwa setiap peserta didik perlu dibina agar memiliki kesadaran spiritual yang mendalam, yakni kesadaran bahwa setiap tindakan tidak hanya dinilai secara sosial, tetapi juga secara ilahiyah. Rasa takut kepada Allah, takwa menjadi pengendali internal yang lebih kuat daripada sanksi eksternal. Yang kelima ada implementasi nilai terbawi dalam pendidikan modern. Nilai-nilai dalam surah An-Nur ayat 2-4 dapat diintegrasikan dalam dunia pendidikan melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, pendidikan karakter dan akhlak mulia dengan menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan menghindari perilaku menyimpang. Yang kedua, pembelajaran berbasis nilai keadilan dan tanggung jawab, misalnya dengan membuat aturan kelas yang adil dan tegas. Yang ketiga, pendidikan literasi digital dengan etika komunikasi, agar peserta didik bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah menyebarkan berita palsu. Yang terakhir, pendidikan berbasis spiritual Islam dengan menanamkan nilai takwa dan kesadaran akan pengawasan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya terkait Quran surah An-Nur ayat 2, 3, dan 4. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.